kebiasaan saya sama Susana juga, rumah itu tidak ada lampu. Oh gitu. Gelap. Kita sampai sekarang, anak-anak saya, istri saya, malam mau tidur tuh, mati semua lampu. Jadi mereka lihat rumah saya tuh tak berpenghuni. Mereka sering lihat ada penampakan. Seperti itu. Jadi memang penampakan itu sudah ada dari zaman dulunya, sudah ada gitu. Jadi sebelum Susana pindah ke Magelang memang sudah ada di situ. Jadi yang pocong, genderuwo bersayap, sama yang kepalanya itu memang dari dulu sudah ada. Ya. Oke. Sebetulnya dulunya rumahnya bekas apa tuh? Jadi dulu itu pertama kali itu kan rumah orang Belanda. Rumah Belanda, orang-orang Belanda, asli orang Belanda yang tinggal di situ. Waktu masih zaman perang itu kan. Setelah Belanda selesai perang itu apa gimana, rumah itu dijual apa saya tidak tahu, pokoknya terus ditempatin sama orang Cina. Ditempatin sama orang Cina, kira-kira tahun berapa itu pas ada kerusuhan yang orang-orang Cina diusir dari Indonesia dulu. Kalau tidak mau pergi kembali ke negaramu, mau ditai gitu kan, zaman dulu gitu kan. Dan Susana sering lewat rumah itu, zaman dulu sering bilang, ini rumah di kampung ya zaman dulu, ini rumah bagus banget ya, aku kepengen bisa memiliki rumah ini. Setiap kali lewat situ rumah, Susana selalu ngomong seperti itu, karena rumah neneknya itu ada di ujung sebelah sana. Ini rumah yang ditempatin sekarang, yang dulu masih milik orang Cina itu. Tiba-tiba suatu malam si orang Cina itu telepon Susana di Jakarta, dia telepon, "Sus, piye, bawa omahku ditunggu toh Sus." Ngopo kok tidak? Dia bilang, oh sorry aku ngomong Jawa. Sus, maksudnya Sus kan Susana gitu kan. Sus, rumah saya nih dibeli. Dia bilang gitu. Loh kenapa? Kok dijual? Kenapa? Kamu tahu kan kerusuhan ini yang orang-orang Cina diusir dari Indonesia? Dia bilang gitu kan. Oh iya, tolongin aku. Tapi dia ngomong bahasa Jawa gitu kan. Tolongin aku dengan sangat. Biar bisa punya ongkos buat pulang ke Cina. Dia bilang gitu, ke negara Cina. Ya, tapi nggak bisa mendadak, ya pokoknya secepat mungkin. Ya. Susana juga memikirkan pada saat itu nyari uang untuk beli rumah itu dari mana nih uang. Dia akhirnya Susana nanya, mau dijual berapa itu rumah, gitu kan? Si orang Cina bilang 600.000. Oke. Zaman dulu ya. Tahun berapa itu? Waduh. Mungkin 60-an lah, 68 apa berapa saya nggak tahu. 600.000 dia bilang itu. Ya tunggu, cari dulu uang. Iya berapa? Ya nggak tahu, sehari 2 hari gitu kan. Akhirnya Susana tuh kebetulan punya kenalan dekat, seorang pangkat jenderal bintang 1, kalau salah dekat sama Soekarno. Susana kan juga dekat sama Soekarno dulu gitu kan, sering dipanggil ke istana untuk nyanyi apa segala macam. Dia kenal sama namanya Pak Hartawan. Hartawan itu orangnya memang dermawan. Dia telepon Pak Hartawan. Pak, ngomong bahasa Jawa juga, karena Pak Hartawan juga kebetulan orang Magelang gitu. Ini rumah yang aku kepengen di Magelang itu kok si orang Cina itu mau jual, katanya karena diusir kan dari Indonesia. Dia butuh ini. Oh mau dijual berapa? Dia bilang itu, si Hartawannya tuh tanya. Mau dijual 600.000. Ya udah besok tak kasih uangnya, kamu ambil di BRI. Dulu BRI, Bank Rakyat Indonesia, yang masih unit, masih kecil gitu kan, BRI. Nanti saya nggak tahu gimana lah prosesnya, pokoknya dikirim uangnya ke situ, tinggal diambil di BRI itu. Ternyata dikirim uangnya tuh 1 juta rupiah. Oh lebih. Ya dilebihin, dan uang itu ngambil dari BRI, uangnya itu sampai 1 karung, karena uang kecil receh-receh. Termasuk receh kertas zaman dulu kan, masih uangnya tuh kan masih 100-200 rupiah, paling tinggi berapa tuh zaman dulu tuh kan, mungkin 1.000 rupiah begitu kan, banyak dibawa, sampai dibawa naik beca sama pegawainya Susana lah gitu, dibayarlah 600.000 itu rumah, dibayar 600.000, yang 300.000 lagi buat beli mobil truk buat kakaknya, karena kakaknya suka bawa truk buat ngangkut barang gitulah. Dibeliin 300.000 itu truk. Yang 100.000 buat renovasi rumah mertuanya.
rumah mertuanya itu mau kebocoran lah apa segala macam 100.000 buat renovasi rumah. Jadi akhirnya rumah itu yang dibeli seharga 600.000 itu. Oke. Iya.